akad digital. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup, kita bisa lebih banyak membahas kasus-kasus yang lain. Oke, kita bahas pay later. Apa itu pay later? Secara sederhana, pay later itu adalah pembiayaan konsumtif berbasis utang dengan tambahan biaya. Rata-rata pasti selalu ada tambahan biaya. Atau mungkin ada yang bisa kasih informasi pay later yang nggak ada tambahan biaya? Nggak ada ya? Paling nggak mungkin ya 0, sekian persen lah. Ya, ada 0,5 mungkin, ada 0,3. Ya walaupun 0,001 ya itu sudah tambahan. Dan kullu qardin jaro manfaat fahuwa riba. Setiap aktivitas pinjam meminjam yang dia menghasilkan manfaat fahuwa riba, maka dia adalah riba. Dan riba di sini tidak hanya berupa tambahan biaya saja, bisa juga berupa manfaat yang lain. Jadi kalau pinjam meminjam itu menghasilkan manfaat yang manfaatnya itu muncul atau lahir karena pinjaman tersebut, itu adalah riba. Jadi meskipun sekedar pijat-pijat bahu itu, ya masya Allah sambil dipijat-pijat, tapi dipijat-pijatnya itu karena sudah dipinjamin duit, itu pinjaman riba itu. Hati-hati, ya hati-hati. Akan menjadi tidak pinjaman riba kalau memang sudah biasa saling memijat. Ya, artinya memang hajatnya sebelum ada pinjam meminjam pun mereka sudah saling terbiasa untuk saling pijat memijat gitu. Begitupun saling memberi hadiah walaupun itu bukan duit. Misalnya, wah saya mau bayar utang nih karena dia sudah memberi saya utang di masa-masa sulit saya mau kasih hadiah deh. Ini kan bukan riba, hanya berupa barang saja gitu. Oh jangan kira kalau itu manfaat maka itu adalah riba. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan sekedar tumpangan kendaraan saja, tapi tumpangan kendaraan itu muncul karena kemudian kita memberikan pinjaman uang, itu adalah tumpangan riba. Ya, harus hati-hati. Jadi manfaat di sini tidak terbatas pada tambahan biaya saja, tapi semua manfaat itu bisa menjadi riba. Kalau munculnya karena utang piutang, tapi kalau munculnya bukan karena utang piutang, maka insya Allah itu bukan riba. Walaupun kita sudah pinjam meminjam, tapi karena kita sudah terbiasa saling berbagi, saling memberi hadiah, dan kita memang memberi hadiah itu bukan karena utang piutang kita, tapi karena memang kita lagi ada kelebihan, dan biasanya memang seperti itu, baik ada utang atau tidak, maka insya Allah itu bukan riba. Jadi parameternya seperti itu. Dan karakter kita di muamalah ini memang kita selalu memberikan parameter. Kenapa? Karena fakta itu kan bisa berubah, bisa banyak, bisa beragam. Kalau kita pegang parameternya, insya Allah memudahkan kita untuk menilai. Ini riba atau bukan ya? Ya tinggal kita lihat, ini munculnya karena apa nih? Apakah karena pinjam meminjam, atau karena memang dia sudah sering berbagi? Ya, kalau memang sudah sering berbagi dan alasannya bukan karena utang piutang, maka insya Allah itu bukan riba. Jadi parameternya kurang lebih begitu. Artinya kita coba sederhanakan nih setiap pembahasan begitu ya. Nah, di sini ada analisis. Jika ada tambahan karena waktu, maka ini ada potensi riba. Jika ada denda keterlambatan, potensi riba jahiliyah. Jika ada tidak jelas jual beli atau utang, maka terjadi goror. Jadi pay later ini ternyata pelanggarannya cukup banyak. Kalau bukan dia riba nasi'ah, riba fadl, atau ternyata goror. Jadi kita harus membedakan skema murabahah syariah yang benar dan skema utang berbunga terselubung. Apa itu murabahah? Murabahah itu adalah salah satu akad jual beli pembiayaan. Sederhananya, saya pengen beli mobil, tapi ternyata uang saya tidak cukup. Saya punya teman ternyata yang dia berkelebihan. Saya mengajukan pinjaman ke dia, saya mau beli mobil nih, pakai akad murabahah yuk, pembiayaan. Jadi harga mobil ini misalnya 100 juta, mobil second begitu, harganya 100 juta, tapi nanti ada selisih yang disepakati. Biar ini kemudian ada keuntungan karena ini kita jual beli, murabahah, kira-kira untungnya mau diambil berapa? Misalnya 10% aja, oke 10% deal ya, deal. Nah berarti totalan 100 juta ditambah 10% itu yang kemudian akan dicicil setiap bulannya. Dan tidak boleh lagi ada tambahan karena keterlambatan misalnya. Keterlambatan itu bisa jadi riba. Kalau tambahan itu disepakati di awal sebelum berakad, itu masih aman, masih boleh, karena itu jual beli. Ya. Yang menjadi masalah kalau ada tambahan setelah sudah berakad.
untuk memberikan punishment, untuk memberikan efek jera karena dia terlambat misalnya, ditambah 1%, ditambah 2%, nah itu riba, harus hati-hati. Nah itu ya, untuk kemudian menjadi parameter-parameter kita. Jadi masalahnya bukan pada cicilan, ya, masalahnya adalah tambahan karena waktu atau tambahan karena manfaat tertentu, itu adalah riba. Secara sederhana pay letter itu begitu. Nanti kalau ada pertanyaan tentang pay letter silakan disimpan dulu saja. Nanti kemudian kita bahas ketika masuk sesi diskusi. Oke, itu pay letter. Jadi satu topik satu slide, ya, biar nanti memancing kemudian rasa penasaran kita untuk fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Oh enggak, pay letter menurut saya begini, silakan. Nanti kalau mau berpendapat definisinya berbeda, boleh silakan disampaikan. Nanti kita bahas contoh-contohnya dan seterusnya. Yang kedua, kita masuk pada bahasan cryptocurrency. Apa itu crypto? Apakah dia alat tukar? Apakah dia komoditas? Atau ternyata dia instrumen spekulasi? Nah, masalah utamanya itu ada 3 poin. Ya, masalah utamanya ada 3 poin. Poin yang pertama adalah volatilitas ekstrim. Unsur spekulasinya sangat tinggi. Volatilitasnya itu maksudnya nilainya itu selalu berubah-ubah tanpa kemudian pernah sedikit pun stabil, jarang banget stabil. Bahkan hitungan detik itu dia bisa berubah terus. Ya. Nggak pernah dia misalnya bertahan. Kayak rupiah kan mungkin masih agak mending ya. Misalnya hari ini rupiah terhadap dolar 15.000. Bisa jadi besok masih angka yang sama, bisa jadi. Tapi kalau kripto itu hampir mustahil itu ada terjadi kestabilan itu. Volatility-nya sangat tinggi sekali. Kenapa? Ya, karena ternyata memang dia tidak berbasis pada barang fisik, dia berbasisnya pada barang digital berupa angka-angka saja. Dan kalau kemarin ikutin yang files Epstein, ternyata kripto ini salah satu mainannya si elit global ini, ya, yang kemudian ada dugaan kuat juga yang menemukan atau yang menciptakan kripto ini sebetulnya bukan yang orang Jepang siapa tuh namanya, tapi ternyata bagian daripada si Epstein ini. Mereka punya mata uang tersendiri untuk bertransaksi dan seterusnya, untuk memonopoli nilai mata uang atau untuk mengontrol inflasi, karena hal-hal yang sifatnya non real itu sangat signifikan pengaruhnya terhadap inflasi atau terhadap krisis bahkan. Ya. Poin yang kedua, banyak orang beli bukan untuk manfaat real, tapi biasanya karena fluktuasi harganya. Ya. Ini bisa dipastikan ini. Orang beli kripto itu biasanya karena spekulasinya yang ingin ketika nanti dia jual lagi harganya sudah berubah menjadi lebih tinggi daripada dia beli. Ya. Yang ketiga, tidak ada underlying aset pada banyak token. Artinya nggak ada barang fisiknya, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara salah satu syarat mata uang dalam Islam itu sebetulnya bahasan makro nanti ya di hari Jumat. Salah satu syarat mata uang dalam Islam itu dianggap sah kalau dia punya backup secara fisik. Sebetulnya secara hukum asal digital currency ini boleh saja nanti menjadi mata uang. Boleh. Kenapa? Kembali ke kaidah tadi, al-aslu al-asya al-ibaha. Dia itu benda digital. Selama dia benda, hukum asalnya adalah boleh. Tapi ketika dia digunakan untuk manfaat yang lebih kompleks, dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan manfaat tersebut. Kalau dia manfaatnya adalah uang, maka harus mengikuti ketentuan muamalah syariah dalam uang terhadap uang itu seperti apa. Ternyata dia wajib punya underlying aset yang real. Kalau ada uang atau yang diklaim sebagai uang tapi dia nggak punya underlying aset yang clear, maka dia tidak sah sebagai uang menurut syariah. Sehingga kripto ini sebetulnya tidak sah sebagai uang, karena dia tidak punya underlying aset. Dia hanya ada digital saja, ya. Tapi bukan berarti kita mengharamkan secara mutlak atau kita atau syariat melarang produk digital ini secara mutlak tidak bisa menjadi uang. Tidak juga begitu. Artinya digital currency ini suatu saat kalau misalnya peradaban Islam itu sudah tegak, khilafah itu sudah tegak, dia bisa saja menjadi uang, tapi syaratnya wajib
ada underlying aset fisiknya, di backup dengan emas atau perak. Jadi boleh saja kita punya dompet digital, boleh saja kita punya kripto syariah nanti. Tapi kripto syariah ini harus ada backup emasnya. Satu kripto itu berapa gram emas? Sebagaimana dolar di zaman dulu, $1 itu berapa gram emas misalnya, atau 1 gram saat itu menjadi $3 atau $35 saat itu. Ya, sebelum kemudian emas itu dihapuskan sebagai standar dan akhirnya seluruhnya fiat money. Ya. Jadi standar underlying asset real itu sangat urgent dalam sebuah mata uang. Bahkan uang kertas saat ini itu bisa sah menjadi mata uang kalau dia di backup menjadi emas nanti. Ya, dengan emas 1 gram itu misalnya berapa rupiah. Nah itu nggak ada masalah. Ya, untuk efisiensi, untuk kemudian mempermudah transaksi. Karena jumlah emas dan perak itu memang terbatas. Ya. Sehingga dengan adanya pengganti mata uang, namun tetap dengan backup logam mulia yang nilainya itu memang selalu konstan, itu insya Allah masih bisa digunakan sebagai uang. Jadi salah satu masalah terbesarnya kenapa kripto ini dia tidak sah menjadi uang, karena dia tidak punya aset fisik, ya, tidak ada underlying asetnya. Jadi analisisnya, jika dominan spekulasi maka dia mendekati maisir, berarti ya nggak ada bedanya. Maisir itu adalah salah satu rukun dari judi. Jadi judi itu ada rukunnya ya. Kalau rukunnya terpenuhi maka dia sah sebagai judi. Ya, jadi ada rukun-rukunnya juga dalam sebuah judi itu. Ada permainannya, ada akidaninya yang terlibat, yang bermain, ada objeknya, dan juga ada maisir, spekulasinya di sana. Jika ada goror ekstrim maka itu bermasalah. Artinya spekulasinya terlalu besar, sesuatu ketidakjelasannya itu tidak bisa ditebak begitu. Jika hanya jadi instrumen trading cepat untung, ya ini sangat rawan tadi. Jadi teknologi blockchain itu bukan berarti otomatis haram. Artinya blockchain itu bisa jadi nanti halal, nanti bisa jadi ada blockchain syariah, bisa jadi. Jadi kita tidak menolak perkembangan teknologi. Islam itu sangat-sangat kemudian appreciate dengan perkembangan teknologi secanggih apapun itu, selama tentunya teknologi itu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam syariah. Artinya kalau dia mau menjadi mata uang, maka dia tentunya harus di backup dengan aset real. Apakah itu emas atau mungkin perak, ya, atau mungkin tembaga yang dulu disebut dengan fulus. Ya, fulus itu dulu terbuat dari tembaga, ya, pengembangan daripada uang. Nah, bukan emas, bukan perak, tapi dia tembaga. Itu disebutnya fulus saat itu. Ini berkembangnya di zaman Abbasiyah, begitu. Jadi tidak selalu atau tidak kita generalisasi bahwa blockchain, kripto itu otomatis haram, tidak. Selama dia tidak punya underlying aset, maka memang dia haram. Tapi ketika nanti sudah kemudian dibuat regulasinya bahwa satu koin kripto itu setara dengan sekian gram emas, maka ya insya Allah dia sudah sah menjadi sebuah mata uang. Ya. Jadi problemnya di situ, ya, masalah utamanya di situ. Yang dinilai adalah mekanisme dan akadnya, bukan bendanya. Lagi-lagi benda itu hukum asalnya boleh. Al aslu al asya al ibah. Ya, hatta yadilul dalil tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu dalam hal ini benda adalah mubah sampai nanti ada dalil yang mengharamkan. Jangan dipakai kaidah benda itu ke manusia tadi, itu keliru besar itu. Ya, nanti kita banyak pelanggaran yang kita lakukan secara tidak sadar. Nah itu kripto kita batasi sampai di situ. Nanti kalau muncul pertanyaan dicatat dulu saja. Pas kita diskusi bisa dimunculkan, insya Allah. Jadi satu slide, satu topik. Nah berikutnya kita masuk pada affiliate. Affiliate juga yang rame hari ini, hampir semua produk digital hampir pasti dia kemudian ada affiliate-nya. Sederhananya affiliate itu adalah mempromosikan sebuah produk, dapat komisi dari promosi tersebut. Secara fikih bisa masuk akad jualah, bisa juga akad samsaroh, tergantung fakta dan skemanya. Dia masuk akad jualah kalau dia terbuka untuk siapapun. Ya. Kalau diterbuka untuk siapapun yang mau menjualkan produk saya, silakan langsung klaim. Nanti akan mendapatkan fee atau komisi. Itu berarti contoh daripada jualah.
Jualah itu bahasa fikihnya, bahasa Indonesia itu sayembara. Ya, siapa saja yang berhasil menjualkan produk saya akan mendapatkan fee sekian. Biasanya dia nominalnya jelas 10.000, 15.000 atau 5.000 dan seterusnya. Tapi kalau samsaro, perbedaannya dengan jualah, samsaro ini adalah skupnya terbatas, lingkupnya terbatas, hanya untuk mereka-mereka yang mendaftar saja. Kalau dia mau menjualkan produk kita, dia daftar dulu. Dan pendaftarannya harus gratis, jangan berbayar. Kalau berbayar nanti bisa kena multi akad. Dia mendaftar sebagai samsaro, simsar, kemudian dia juga wajib membeli produk misalnya. Nah ini sering nih, keagenan. Untuk bisa menjadi reseller, untuk bisa menjadi agen, untuk bisa menjadi distributor, maka wajib membeli paket minimal sekian juta. Hati-hati, ya, itu bisa menjadi multi akad. Sangat tipis perbedaannya, ya. Bisa menjadi multi akad, bisa juga aman. Perbedaannya apa? Perbedaannya menjadi ada syarat atau akad lain yang muncul dari redaksi tersebut. Misal, contoh paling gampang, untuk bisa menjadi agen di perusahaan kami, maka wajib membeli paket sekian juta. Beda konteksnya, beda maknanya kalau setiap pembelian satu paket senilai 1 juta berhak menjadi agen. Itu maknanya beda. Redaksi yang pertama itu multi akad, redaksi yang kedua itu single akad dan itu boleh. Jadi sebetulnya untuk membenarkan multi akad itu cukup kita koreksi redaksinya saja. Ya, kita coba maknai ini menimbulkan akad baru enggak? Kalau dia menimbulkan akad baru, hati-hati itu bisa jadi multi akad. Agar tidak itu multi akad berarti ya udah ini opsional saja, jangan mengikat gitu. Jangan menjadi sesuatu kewajiban. Ya. Siapapun yang mau menjualkan barang saya silakan daftar. Pendaftaran gratis. Ya, nanti akan mendapatkan fee kalau berhasil menjual itu 1 akad. Tapi kalau siapapun yang mau menjualkan barang saya wajib membeli produk dulu, itu 2 akad. Dan itu multi akad. Dan multi akad dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW safqataini fi safqatin wahidatin. Rasulullah melarang 2 transaksi dalam 1 transaksi. Ya, menggabungkan 2 akad. Meskipun sama-sama boleh, meskipun sama-sama mubah, kalau digabung menjadi 1 itu multi akad yang dilarang oleh Nabi dalam hadis tersebut. Loh, kenapa? Kan sama-sama halal. Dan hari ini banyak yang membolehkan multi akad. Ya, bahkan mohon maaf, ya mungkin lembaga ulama kita juga membolehkan itu. Ya. Padahal sebetulnya secara individu itu masih ada ulama-ulama yang sepakat dengan pendapat yang tidak membolehkan ini karena ada hadisnya tadi. Ada hadisnya. Ya. Hadis yang melarang dua transaksi digabung menjadi 1 transaksi. Contoh sederhana kenapa kemudian multi akad itu dilarang. Ini adalah hikmah ya. Hikmah kenapa itu dilarang bukan menjadi sebab tapi hikmah. Nah, contohnya adalah leasing. Leasing itu sewa atau beli? Leasing. Sewa atau beli? Sewa, tapi kok BPKB-nya nama kita sendiri? Sewa yang berujung beli. Berarti kan 2 akad kan? Double akad gitu loh. Sewa dulu nanti ujung-ujungnya beli. Nah itu berarti sudah disepakati bahwa sewa ini nanti akan berakhir dengan beli. 2 transaksi dalam 1 akad. Dan pasti objek akadnya itu dia nggak jelas statusnya. Kita mau bilang ini punya dealer, di BPKB namanya punya kita. Ya. Tapi kita mau bilang ini punya kita, tiap bulan kita bayar sewa. Kita bayar sewa tiap bulan. Ketika kita macet, dealer langsung memperingatkan, bahkan itu bisa langsung ditarik. Sering kejadian ditarik di tengah jalan. Kenapa? Karena dealer merasa itu masih milik dia. Kepemilikan itu berpindah kalau sudah lunas. Ya, kalau sudah lunas baru kepemilikan itu pindah gitu. Jadi seolah-olah dia punya hak untuk merampas di tengah jalan karena itu milik dia begitu. Ini pelanggaran terhadap syariat. Dalam Islam, walaupun belum lunas, dalam muamalah syariat,
walaupun jual beli itu belum lunas, tapi kalau sudah berakad, sudah sah menjadi hak milik. Jadi kalau statusnya masih utang, kita mau jual lagi, itu sudah hak kita. Tidak boleh orang ikut campur di situ. Karena akadnya jual beli. Jual beli itu salah satu poin utamanya adalah perpindahan hak milik. Kalau kita sudah beli, berarti bukan lagi milik penjual, tapi sudah sah menjadi miliknya pembeli. Ya. Kalau ada syarat yang menghalangi perpindahan hak milik ini, berarti syarat tersebut adalah fasad atau rusak. Tidak boleh ada syarat tersebut. Contoh lain dalam jual beli ada pematokan harga. Semua agen yang berada di bawah perusahaan kami, ya, ini tolong dijawab ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Nanti ditandain yang bisa jawab, mungkin bisa dapat door prize. Tapi ini kita belum masuk kuis, kita hanya cek ombak dulu saja. Nah ini coba dijawab ya, yang di online ataupun yang offline. Redaksinya begini: semua agen distributor tidak boleh menjual harga di luar harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau pengumumannya seperti itu boleh atau tidak kira-kira? Tidak, kenapa alasannya? Karena agen kan sudah beli barang ke produsen. Oke. Barang itu sudah sepenuhnya milik agen. Sepenuhnya milik agen. Maka dia bertanggung jawab sepenuhnya, baik menjual cara menjualnya ataupun menentukan harganya, karena barang itu sudah 100% milik dia. Baik. Ada lagi pendapat lain? Mungkin yang mereka akan mendapatkan komisi kalau berhasil menjualkan, sehingga ketentuan ketat yang ditetapkan oleh perusahaan itu sudah hak perusahaan dan itu boleh dan halal. Dia mengatur harga, boleh. Jadi kalau ada redaksi kayak tadi, jangan langsung buru-buru dijawab. Tanya dulu, ini akadnya apa nih? Ya, nah itu kan dalam muamalah yang dilihat nomor satu adalah akad. Akadnya apa nih? Kalau jual beli nggak boleh larang-larang. Kita udah beli buku tapi kok dilarang fotokopi, dilarang kemudian disampul atau diapain lah gitu, atau diberikan secara gratis. Ya ini udah milik saya kok, saya udah beli. Kenapa masih diatur-atur? Kalau masih diatur-atur namanya hak kepemilikan itu belum pindah secara utuh. Sehingga aturan yang melarang atau menghalangi berpindahnya kepemilikan itu dalam syariat itu disebut fasad, cacat itu. Tidak boleh ada syarat seperti itu, harus dihapus. Ya. Jadi kalau ada transaksi dengan perusahaan yang dia akadnya jual beli, tapi kemudian mengatur-ngatur harga, diabaikan saja, tidak sah itu. Ya. Kalau alasan mereka mau menertibkan harta, ya harusnya jangan pakai akad jual beli, pakainya samsaro. Samsaro itu mau diatur full, itu hak mereka berhak. Kenapa? Kepemilikan masih milik perusahaan. Nah, ini yang kadang keliru diterapkan. Ya. Sampai dulu ada rame ya, semua agen wajib mengikuti harga perusahaan. Kalau ada yang kedapatan menjual di luar harga perusahaan, maka akan dipidanakan. Loh, atas dasar apa? Ya. Kalau hukum positif mungkin iya ya, karena kan memang sudah sejalan itu dengan aktivitas monopoli yang ada begitu. Tapi kalau secara fikih muamalah syariah itu tidak sah. Ya. Itu malah zolim kalau dipaksakan. Jadi kurang lebih begitu ya, persoalan pembatasan harga, kemudian perpindahan kepemilikan. Nah, jadi masalah itu muncul ke dalam affiliate ini adalah ketika produknya haram. Tentu itu pasti sama saja kita membantu menjualkan produk yang haram. Skema piramida terselubung, ya, get member. Tapi get membernya ini tidak berhenti pada satu level, tapi beberapa level. Nah, itu bisa menjadi multi level. Komisi dari pendaftaran, bukan penjualan real. Artinya dia tidak melakukan pekerjaan, tapi dia kemudian mendapatkan fee itu dari pendaftaran orang-orang yang dia daftarkan. Nah, ini kecenderungannya juga ke MLM. Affiliate halal, ada produk nyata yang real, komisi dari penjualan sah, fixed fee, jualah dan samsaro bisa, atau persen fee itu bisa samsaro. Begitupun samsaro tadi ya, samsaro sama saja kurang lebih, cuma perbedaan samsaro dengan jualah itu adalah skop cakupannya.
Kenapa? Karena jualah ini sebetulnya dia kategori muamalah tanpa akad. Tanpa akad dia sudah bisa sah. Maksudnya bagaimana? Cukup diikrarkan. Ya, cukup diikrarkan. Tidak perlu ada yang mengkabul atau menerima. Jadi dia cuma ikrarkan, barang siapa yang bisa menemukan barang saya yang hilang, saya kasih upah atau fee 500.000. Nah, siapapun yang menemukan tanpa harus dia berakad, saya berakad mencarikan barang Anda yang hilang, ya nggak perlu. Insya Allah sudah sah. Kenapa? Karena dia kategorinya muamalah tanpa akad. Itu jualah itu muamalah tanpa akad. Sehingga dia terbuka untuk umum. Sehingga kalau ada yang mengklaim jualah itu kemudian pada aktivitasnya, tapi dia membatasi siapa saja yang boleh ikut, itu bukan jualah. Harusnya itu samsaro. Ya. Jadi pada skupnya. Kenapa samsaro terbatas? Karena samsaro adalah muamalah dengan akad. Harus ada ijab qabul. Harus ada pendaftaran. Pendaftaran itu bisa dianggap sebagai ijab qabul. Ya, secara terima atau ada pengucapan, saya daftar ya, jadi simsarnya. Oh oke, nggak ada masalah, silakan. Jadi kalau dia sudah mengumumkan bahwa penjualannya itu salah satunya adalah samsaro, tiba-tiba ada yang datang mengklaim, saya sudah berhasil loh menjualkan, tapi dilihat datanya kok nggak ada di data simsar, maka dia tidak sah mengklaim fee. Ya. Dia tidak ada dalam daftar member, tiba-tiba dia datang klaim, kok saya baru lihat ya, ya kan saya mendengarkan ini pengumuman bahwa di sini bisa membantu menjualkan produk, tapi kan Anda tidak daftar, berarti Anda tidak berakad dan Anda tidak berhak untuk mendapatkan fee itu. Samsara itu harus dengan akad. Beda dengan jualah. Jualah terbuka untuk umum. Kalau ada yang sudah ketemu, sudah ada yang berhasil menjualkan, dia berhak untuk klaim. Kalau ternyata tidak diberikan, maka orang yang membuat pengumuman tersebut yang zalim. Dia punya utang itu nanti. Dan utang itu bisa dikejar sampai di akhirat. Ya, utang atau dosa-dosa muamalah. Nah, jadi maksudnya ke sana. Jadi afiliat bermasalah alias haram jika jualah tapi fee-nya persentase. Jadi jualah itu fee-nya harus fix, tidak boleh persentase. Nah ini banyak nih. Biasanya menimbulkan pertanyaan. Karena beberapa platform digital itu fee afiliatnya adalah persentase. Harus hati-hati. Tapi bukan berarti kita generalisir pasti haram, belum tentu. Kita cek skemanya dulu. Kalau dia terbuka untuk umum, berarti memang dia jualah. Tapi kalau dia terbatas, hanya yang bisa ikut menjadi afiliatnya itu adalah orang yang mendaftar saja, maka berarti sebetulnya itu samsara. Afiliat itu kemungkinannya ada dua akad. Bisa dia jualah, bisa samsara. Tadi perbedaannya samsara dengan jualah sudah cukup jelas ya, kita ulang-ulang. Kalau jualah itu untuk umum, kalau samsara itu terbatasannya yang mendaftar atau hanya yang berakad saja. Jadi perbedaannya di situ. Berarti pay letter sudah, crypto sudah, affiliate sudah. Setidaknya 3 sampel ini yang kita jadikan akad-akad digital yang hari ini menjadi topik kita. Nanti kalau mau dikembangkan lagi boleh, silakan ya. Ketika kita diskusi, baik yang offline maupun yang online, boleh silakan. Yang di online bisa di kolom komentar ya untuk bertanya agar lebih ramai kita kajiannya. Nah, yang menjadi akar masalahnya apa? Kenapa hari ini terlalu banyak polemik? Kenapa kok kayak dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit kok itu melanggar syariat? Nah, akar masalahnya adalah masalah itu bukan hanya di individunya. Ya. Tapi masalahnya itu adalah di piramida kapitalisme sistem hari ini yang semakin mengontrol. Jadi kita pedagang-pedagang kecil itu seolah-olah hanya bekerja hanya untuk menghidupi orang-orang elit-elit global itu. Ya. Hampir semua hal, salah satu buktinya ya pajak. Apa hari ini nggak kena pajak? Kita mau mandi aja beli sabun itu kena pajak itu. Beli sampo, beli sikat gigi, beli odol, macam-macam itu sudah kena pajak semua. Belum makan. Apalagi kalau kita punya usaha, double lagi pajaknya. Pajak kemudian untuk penghasilan, pajak kemudian untuk produknya itu sendiri, pajak kemudian nanti untuk pertambahan nilai, pajak kalau ternyata terlalu banyak mengambil dividen nanti masuknya ke pajak pribadi yang dia sifatnya bisa sampai 35%. Pokoknya kita hidup hampir dicekik sama pajak kali.
Dan itu ternyata menikmati elit-elit global. Ya. Dan hari ini contoh paling realnya ya pajak rakyat Indonesia dengan seenaknya digunakan untuk mensupport pembantaian saudara-saudara kita di Palestina, BOP 17 triliun. Padahal sangat bisa untuk membangun kembali Sumatera. Dan yang hari ini masih terlantar di tenda-tenda pengungsian. Ya, listrik pun belum masuk sampai sekarang. Malah jauh-jauh ke Israel. Yang ternyata malah membantai saudara-saudara kita sendiri di Palestina. Ini kan penyalahgunaan. Nah, jadi kajian kita hari ini juga selain membahas persoalan digital, juga kita coba menghidupkan nalar sadar kita dengan situasi yang ada, bahwa sekecil apapun transaksi kita itu nggak akan lepas daripada yang namanya sistem. Sekecil apapun bisnis yang kita jalankan, nggak akan lepas dari yang namanya penentu mata uang siapa, penentu kebijakan politik siapa, penentu jumlah uang beredar itu siapa. Jadi kita nggak